يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberi kemudahan kita sehingga bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama mengirim doa untuk guru kita semua Al-Ustaz Sayyid Ahmad Rushdi Ibn Zain Al-Aidrus yang telah mendahului kita. Sebelumnya saya ingin sampaikan permohonan maaf saya kepada guru saya dan guru kita semua, Samahatil Muhtaram Ustaz Ali Ridha Ibn Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, karena saya harus menyampaikan sedikit yang terkait dengan munasabah hauliyah untuk memperingati hari wafat guru kita Ustaz Ahmad Rushdi. Demikian juga dengan para asatid, para sadah yang hadir di kesempatan mulia ini. Semua kita tentu pernah mengalami ditinggal oleh orang yang kita cintai, yang kita muliakan. Seorang ayah mungkin pernah ditinggal oleh anaknya, seorang ibu ditinggal oleh buah hatinya, seorang anak ditinggal oleh ayah atau ibunya, seorang teman ditinggal oleh temannya, mendahuluinya menghadap Rabbul Alamin. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Semua perjumpaan akan berakhir dengan perpisahan. Perjumpaan kita di dunia, pertemanan kita di dunia, persahabatan kita di dunia, yang terjalin antara kita dengan orang-orang yang mulia di hati kita, keluarga dekat kita maupun teman-teman, pasti akan ditutup dengan perpisahan tersebut. Akan tetapi perpisahan antara
seorang mukmin yang bertakwa dengan saudara mukmin yang bertakwa lainnya hanya perpisahan sementara. Kita seringkali tidak mudah melupakan kenangan-kenangan indah yang pernah kita jalani, kita hidupi bersama orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman kita, guru kita, dan sahabat-sahabat karib kita. Sehingga kita menginginkan masa-masa indah itu kembali, masa-masa indah itu terulang. Bagaimana keakraban, bagaimana canda, senyum, dan saling mengisi kekurangan dan kekosongan itu selalu terulang. Namun apa hendak dikata bahwa kematian telah memisah sebagian kita dari sebagian yang lainnya. Namun demikian tidak berarti itu adalah akhir dari perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Perpisahan ini bukan perpisahan selamanya. Perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, hanya perpisahan yang sifatnya sementara. Kita akan bisa dipertemukan kembali di alam setelah alam kehidupan dunia ini kelak berakhir. Ada sebuah ayat dalam surat Zukhruf yang itu bisa menjadi pedoman bagi kita, bahwa ketika pertemanan kita, ketika hubungan yang terjalin antara kita dengan orang lain, siapapun dia, apakah saudara kita, ayah kita, ibu kita, maupun teman kita, selama hubungan itu kita bangun di atas ketakwaan, maka tidak ada kata perpisahan abadi. Yang ada hanyalah perpisahan sementara. Di dalam surat Zukhruf ayat ke-67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian: Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang dalam kehidupan dunia menjalin hubungan pertemanan, persahabatan yang sedemikian akrab itu, kelak di hari kiamat mereka akan menjadi saling bermusuhan. Betapapun di dalam kehidupan dunia keakraban itu telah dijalin, hubungan itu sedemikian erat, namun di alam akhirat nanti setelah hari kiamat terjadi, semua akan menjadi saling bermusuhan. Pertemanan dan keakraban di dunia itu akan berakhir. Tidak cuma berakhir dengan kondisi netral, namun berakhir dengan kondisi saling bermusuhan. Satu dengan yang lainnya menganggap dirinya adalah musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan yang dijalin dalam kehidupan dunia atas dasar ketakwaan, kelak di hari akhir tidak akan berubah menjadi permusuhan, namun juga tetap akan menjadi hubungan yang erat dan akrab, sehingga akan berteman kembali, sehingga akan berkumpul kembali, dan akan menjalani kehidupan sempurna di surga Allah. Jadi tidak ada yang namanya perpisahan abadi antara seorang mukmin yang bertakwa dengan seorang mukmin yang bertakwa lainnya. Persahabatan, pertemanan, hubungan yang dibangun di atas ketakwaan, itulah yang akan langgeng, itulah yang akan abadi, itulah yang akan menjadikan kita kelak di kehidupan akhirat tetap akan menjalin keakraban ini. Kita jangan membayangkan bahwa
kehidupan di alam akhirat. Setelah orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, mereka hidup dalam kenikmatan namun terisolasi. Tidak, mereka hidup dalam pertemanan, keakraban dengan teman-teman, bahkan berkumpul kembali dengan keluarganya. Seperti dalam beberapa ayat yang insya Allah akan saya bacakan secara ringkas dengan penjelasan-penjelasan singkat. Terkait dengan ayat di atas, Ali bin Ibrahim Al-Qummi dalam tafsir Al-Qummi mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Beliau mengatakan bahwa yakni yang dimaksudkan dengan ayat di atas adalah al-asdiqa'u yu'adi ba'duhum ba'da. Para teman itu yang sedemikian akrab dalam kehidupan dunia, namun keakrabannya tidak dibangun di atas ketakwaan, keakrabannya tidak dibangun di atas keimanan, maka kelak akan saling memusuhi. Keakraban itu akan berakhir, pertemanan dan persahabatan itu akan berakhir, rasa cinta yang terjalin juga akan berakhir, justru permusuhan yang terjadi. Kemudian Ali bin Ibrahim Al-Qummi mengutip sabda Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Beliau berkata demikian, ala kullu khullatin kanat fid dunya fi ghairillah. Ketahuilah bahwa setiap pertemanan yang sedemikian akrab yang terjalin di kehidupan dunia, yang dibangun tidak atas dasar kecintaan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, fa innaha tasiru adawatan yaumal qiyamah. Pertemanan yang sedemikian akrab itu akan berubah menjadi permusuhan, saling mengecam di antara mereka tersebut. Masih dalam keterangan tafsir Al-Qummi, beliau mengutip sebuah riwayat panjang, tapi saya tidak akan bacakan riwayat yang panjang tersebut. Riwayat dari Al-Imam Amirul Mukminin. Beliau berkata demikian, fi khalilaini mu'minain wa khalilaini kafirain wa mu'minun ghaniyun wa mu'minun faqir wa kafirun ghaniyun wa kafirun faqir. Ada dua teman akrab yang kedua-duanya sama-sama mukmin. Ada dua teman akrab yang kedua-duanya sama-sama kafir. Ada seorang mukmin yang kaya dan ada seorang mukmin yang fakir. Ada seorang kafir yang kaya dan ada seorang kafir yang miskin. Jadi ada beberapa kategori yang disebutkan di dalam hadis itu. Kemudian beliau mengatakan fa ammal khalilanil mu'minan. Adapun dua orang mukmin yang bersahabat, menjalin hubungan sedemikian akrab, sama-sama mukmin, fatakhalla hayatahuma fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Keduanya saling cinta dalam kehidupan dunianya di bawah naungan ketaatan kepada Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Wa tabadzala 'alaiha wa tawadda 'alaiha. Saling memberikan atas dasar ketaatan kepada Allah dan saling mencintai pula atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu famata ahaduhuma qabla sahibihi. Yang satu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum temannya. Apa yang terjadi? Apakah kemudian putus hubungan itu? Sebelum alam akhirat, masih dalam alam barzakh, dalam kehidupan dunia, kita yang masih diberi panjang umur oleh Allah, kita di atas bumi hidup kita.
Sementara yang sudah dipanggil duluan oleh Allah, mereka hidup di alam barzakh yang telah mendahului kita. Fa arahullahu manzilatahu au manzilahu fil jannah. Maka Allah menampakkan, menunjukkan kepada si mukmin yang telah meninggal dunia itu rumah tempat tinggal dia di surga. Yashfa'u li sahibihi. Orang itu diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada temannya. Syafaat di dunia sebelum syafaat di akhirat nanti. Karena syafaat tidak semata di alam akhirat, di alam dunia kita butuh kepada syafaat para pemberi syafaat. Kemudian hamba yang telah mendahului temannya meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi khalili fulan, wahai temanku, wahai Tuhanku, ada sahabat akrabku fulan yang telah terjalin hubungan persahabatan atas dasar ketaatan kepadamu. Dia masih hidup di dunia. Kana ya'muruni bi ta'atik. Dulu ketika hidup dalam kehidupan dunia, dia selalu membimbing saya untuk taat kepada Allah, selalu mengingatkan saya agar taat kepada Allah. Wa yu'inuni 'alaiha. Tidak cuma membimbing, tidak cuma memerintah, tapi juga membantu saya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanhani 'an ma'siyatik. Dia juga sering melarang saya, mencegah saya dari bermaksiat kepadamu. Maka hamba yang telah meninggal dan mendahului temannya ini memohon kepada Allah. Ini bentuk syafaat dari yang telah meninggalkan kita. Maka dia berkata kepada Allah, fatabbidhu ala ma sabbatani alaihi minal huda. Ya Allah, teguhkan dia di atas hidayat yang telah Engkau berikan kepadaku, keteguhan di atas hidayatmu itu. Hatta turiyahu ma araitani, agar nanti kelak kalau dia meninggal dunia, Engkau akan perlihatkan kepadanya tempatnya, rumah tempat tinggalnya di surgamu. Fayastajibullahu lah, maka Allah pun mengijabahkan permohonan hamba mukmin yang telah mendahului temannya, memohon kepada Allah agar Allah teguhkan keimanan temannya yang dalam kehidupan dunia selalu memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemaksiatan. Fayastajibullahu lahu. Kemudian ketika nanti temannya itu meninggal dunia dalam keadaan tetap konsisten memegang teguh keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, hatta yaltaqiya indallahi azza wajal. Kemudian nanti akan bertemu bersama, berduaan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu kullu wahidin li sahibihi. Maka di hadapan Allah, setiap dari dua teman yang akrab, yang menjalin hubungan keakraban, pertemanan, persahabatan atas dasar ketaatan kepada Allah, melapor kepada Allah. Dia mengatakan demikian di hadapan Allah, jazakallahu min khalilin khaira. Semoga Allah membalasmu sebagai teman akrab, agar Allah membalasmu dengan kebaikan. Kunta ta'muruni bi ta'atillah wa tanhani an ma'siyatih. Engkau telah memerintahku untuk ketaatan kepada Allah dan mencegahku untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ini diantara riwayat bagian pertama yang sudah saya bacakan terkait dengan ayat di atas. Alaihal, persahabatan, pertemanan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah adalah hubungan, jalinan yang harus kita pertahankan. Alhamdulillah Allah telah mempersatukan kita, Allah telah mendekatkan hati kita, Allah telah mengikatkan hati kita satu dengan yang lainnya
di bawah naungan wilayatu ahlil bait. Sebuah ikatan yang paling kokoh. Tidak ada ikatan yang lebih kokoh dari ikatan berwilayah kepada Muhammadin wa ali Muhammad. Karenanya ini yang harus kita pertahankan. Ini yang harus kita menjadikannya tolok ukur. Persahabatan kita harus kita bangun dan kita tegakkan di atas dasar wilayatu ahlil bait. Jangan sampai hal-hal yang tidak mendasar, hal-hal yang apalagi sifatnya duniawi akan mencabik-cabik keakraban, persahabatan, pertemanan antara kita. Pertemanan dan persahabatan yang sudah terjalin di atas wilayah ahlul bait adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita, kalau kita dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memohonkan kepada Allah agar Allah mengukuhkan, Allah menguatkan keimanan teman-teman kita. Dan apabila ada teman kita yang telah mendahului, mereka juga pasti akan mendoakan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keteguhan untuk tetap berpegang di atas hidayah dan petunjuk Allah, agar kelak bisa bertemu kembali. Orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita, yakinlah kita akan bertemu kembali dengan mereka. Kalau dalam bahasa Surabayaan, kita akan hidup rahat kembali nanti di akhirat. Kita akan hidup rahat kembali. Jangan dikira di surga kemudian karena istananya begitu mewah kita diisolasi di sana, tidak lagi ketemu teman-teman, tidak ketemu istri, tidak ketemu suami, tidak ketemu anak, tidak ketemu cucu, tidak ketemu menantu. Maka apa arti semua kenikmatan surga kalau kita dipisah dari orang-orang istimewa yang telah terjalin hubungan kita dengan mereka di atas dasar ketakwaan kepada Allah. Karena hubungan yang harus kita bangun adalah hubungan itu. Hubungan selain di atas dasar ketaatan kepada Allah itu sangat riskan, membahayakan. Ada sebuah ayat yang ingin saya bacakan. Sekali lagi, saya tidak ingin menafsirkan, saya sekedar ingin membacakan beberapa ayat dari surat Shaffat. Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa di hari kiamat, orang-orang kafir tentunya akan mendapatkan siksa Allah di dalam nerakanya. Semua akan menghadapi siksa tersebut, kecuali, kata Allah, kecuali orang-orang yang mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah pilihan, illa ibadallahil mukhlasin. Itu yang akan terhindar dari siksa api neraka, yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka di surga Allah akan mendapatkan rizki yang sudah diketahui. Berupa apa? Fawakih, berupa buah-buahan dihidangkan kepada mereka. Wahum mukramun, dan mereka dalam keadaan dimuliakan. Kemudian di mana itu semua? Fi jannatin na'im ala sururin mutakabilin. Mereka berada di tahta-tahta, mereka berada di singgasana-singgasana yang duduk saling berhadap-hadapan. Tidak seperti sekarang ini, yang belakang harus menghadapi belakang kepala temannya, berhadap-hadapan, untuk menunjukkan hidupnya akrab, majlisnya benar-benar majlis yang membahagiakan. Duduk bersama, berhadapan-hadapan, terjadi perbincangan-perbincangan, obrolan seperti dalam kehidupan dunia. Namun bedanya obrolan di surga benar-benar obrolan yang suci, obrolan yang tidak dirusak oleh hal-hal yang mencederai kemurnian majlis, riba, mencaci maki orang, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Mereka ala sururin mutakabili. Saya lompati ayatnya. Yang penting sudah tahu bahwa ada
berhadapan-hadapan. Majlas bukan sendirian di surga, tetapi dengan teman-temannya, duduk ketemu kembali. Teman yang akrab di dunia di atas dasar keimanan akan bertemu kembali di surga Allah, dan sering terjadi majlas-majlas digelar ala sururin mutaqabilin. Kemudian hidangan-hidangan disajikan, dan setelah itu ketika terjadi majlas pembicaraan, ada obrolan-obrolan, yang satu di antara mereka itu ingat temannya di dunia. Ya. Ketika terjadi fa'akbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Sebagian dari mereka menghadap temannya, kemudian saling bertanya. Ya. Bertanya tentang dulu di dunia kamu gimana? Cerita. Ya. Kemudian bagaimana keadaanmu di surga ini? Apa yang kamu dapat dari Allah? Walhasil terjadi obrolan seperti majelis dalam kehidupan dunia ini. Ya, fa'adbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Kemudian satu di antara mereka mengatakan begini, qala qailun minhum inni kana li qari. Saya dahulu dalam kehidupan dunia ini punya teman akrab. Punya teman akrab. Tetapi dia lain akidah dengan saya. Teman akrab tapi beda akidah. Saya percaya dengan Allah, keesaan Allah. Saya percaya dengan hari kiamat, bahwa umat manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawab atas semua amalnya. Sementara dia tidak percaya, ingkar dengan itu semua. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Teman akrab saya itu yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Wahai teman, apakah kamu percaya a'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun? Kalau kita nanti sudah mati, lapuk jasad kita menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan kembali kemudian dimintai pertanggungan jawab untuk dihukum oleh Allah kalau kita melanggar, dan diberi ganjaran dan pahala apabila kita taat? Kamu percaya itu? Dia ingkar. Sementara temannya percaya, yang sudah majlas di surga dengan teman-temannya. Ingat, dia punya teman dulu yang kafir di dunia. A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun. Teman ini kemudian, yang mukmin ini bertanya kepada teman-temannya yang duduk bersama di surga, hal antum muttali'un, apakah kalian tahu di mana sekarang teman saya itu? Ya. Ini nasibnya jelas beda. Kita di surga majlas, kok tidak ada teman saya itu? Ya, berarti di tempat lain. Hal antum muttali'un, fattala'a, maka dicek, dipantau, dilihat, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ditemukan berada di tengah-tengah neraka jahim, sedang disiksa oleh Allah. Maka si mukmin ini berkata, qal tallahi in kita laturdi. Demi Allah, kamu dulu dalam kehidupan dunia itu hampir saja menyesatkan saya. Bahayanya kalau punya teman yang beda akidah ini, dia akan kampanye, mengajak kita dengan cara kasar maupun dengan cara halus, merusak pikiran kita, merusak akidah kita. Untung yang mukmin ini masih selamat. Tapi siapa yang menjamin kita untuk bisa selamat seperti si mukmin yang disebutkan dalam ayat ini? Kalau kita punya teman yang selalu memprovokasi kita, mendakwai kita, mengajak kita untuk menanggalkan keimanan, menanggalkan kecintaan kita kepada ahlul bait. Siapa yang menjamin? Kata orang ini, tallahi laqad kunta turdi. Tallahi in kita la turdin. Demi Allah, kamu hampir saja menyesatkan saya, mencelakakan saya. Andai walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin. Andai bukan karena nikmat dari Tuhanku yang menyelamatkan aku, niscaya aku juga akan mengalami nasib yang sama seperti kamu, dihadirkan di tengah-tengah neraka untuk disiksa. Kemudian
Dikatakan karena dia telah selamat dari siksa neraka, masuk dalam surga, majlas dengan teman-temannya, berbincang seperti dalam kehidupan dunia. Dia mengatakan inna hadza lahwal fawzul azim. Inilah yang namanya kesuksesan besar, selamat dari siksa neraka dan dikaruniai surga Allah. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk meraih surga itulah hendaknya orang-orang yang beramal serius berusaha untuk meraihnya. Itu diantara ayat yang ingin saya bacakan, wa ikhwan akhwat sekalian, bahwa perpisahan kita dengan teman kita, dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan dunia tidak akan selamanya. Ada ayat yang lebih rinci lagi menjelaskan bahwa kalau ayat tadi berbicara tentang teman, orang-orang yang terjalin secara akrab, boleh jadi dia juga keluarga kita. Namun ada ayat-ayat yang secara spesifik, secara khusus menjelaskan bagaimana orang mukmin yang telah Allah muliakan dengan surga karena kesabarannya. Dan sekali lagi, surga tiketnya bukan dengan keimanan dan dengan amal soleh, tidak. Tiket surga dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah kita dapat. Namun untuk meminang rahmat Allah, untuk meminang ridha Allah melalui keimanan dan ketaatan. Keimanan kita, ketaatan kita dalam rangka ingin meminang rahmat Allah. Dengan rahmat itulah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ada ayat yang cukup panjang. Saya akan bacakan ayatnya, tidak akan memberikan keterangan. Ayat yang ini merupakan kabar gembira. Dalam riwayat-riwayat para imam suci Ahlul Bait, ini adalah kabar gembira bagi pengikut Ahlul Bait. Ayat ini adalah khusus untuk para pecinta Ahlul Bait, pengikut setia Ahlul Bait, Syiat Amirul Mukminin. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haula. Berbicara tentang para malaikat khusus yang bertugas memikul arsy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu mengucapkan tasbih, menyucikan Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka para malaikat istimewa itu beriman kepada Allah. Wa yastaghfirun, dan para malaikat itu memohonkan ampun untuk siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Para malaikat selalu beristighfar, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa di antara redaksi doa para malaikat yang disebutkan dalam ayat ini? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi rahmat dan ilmumu telah meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim. Maka ampuni untuk orang-orang yang telah taubat kepadamu, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu, waqihim azabal jahim, selamatkan mereka dari siksa neraka jahim. Ini adalah orang-orang mukmin yang istimewa. Kita berharap menjadi mereka. Namun sepertinya untuk sementara masih butuh usaha lebih serius untuk memasuki atau bergabung dengan kelompok ini. Tapi paling tidak insya Allah kita akan masuk dalam kelompok yang berikutnya, kalaupun belum masuk kelompok ini. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, setelah selamatkan dari neraka, masukkan mereka ke dalam surga Adan. Surga Adan allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan untuk mereka, orang-orang istimewa itu. Dan masukkan pula, permintaan para malaikat kepada Allah, masukkan pula waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Masukkan juga ya Allah siapa orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam surga dari ayah-ayah mereka,
walaupun kualitasnya mungkin di bawah kualitas orang-orang yang telah dimohonkan ampun oleh para malaikat itu. Namun para malaikat tidak membatasi permohonan yang begitu luar biasa agungnya hanya untuk orang-orang tertentu tersebut, namun juga ayah-ayah mereka. Boleh jadi seorang anak lebih berkualitas keimanannya ketimbang ayah-ayahnya, sehingga Allah akan muliakan anak tersebut dengan dimasukkannya pula ayah-ayahnya ke dalam surga bersama dia. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Boleh jadi seorang suami lebih berkualitas dibanding istrinya, maka dia masuk surga. Dia kalau masuk surga, sementara istrinya tidak masuk surga atau masuk surga di kelas yang sangat bawah, maka Allah akan naikkan derajatnya si istri supaya bergabung dengan suaminya. Demikian juga sebaliknya, kalau istrinya yang lebih berkualitas, Allah akan jamin dia akan diangkatkan suaminya ke tingkatan yang sama. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Berkumpul kembali. Perpisahan di dunia ini sementara, ditinggal wafat oleh suami itu sementara, ditinggal wafat oleh seorang ayah itu sementara, ditinggal wafat oleh anak itu sementara, ditinggal wafat oleh teman akrab itu juga sementara. Semua akan bergabung kembali. Yang penting syaratnya adalah waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Al-Allamah Tabatabai menafsirkan waman sholaha min abaihim dalam pengertian bahwa kesalehan yang dimaksud adalah kelayakan seorang untuk bisa masuk surga. Namun boleh jadi kualitas dan tingkat surganya tidak terlalu istimewa, maka akan dikatrol, digabungkan dengan keluarga yang telah Allah muliakan dengan makom-makom yang tinggi. Dan ini adalah bentuk kemuliaan anugerah dari Allah untuk si mukmin yang sangat istimewa tersebut agar bergabung kembali, hidup rahat kembali dengan keluarganya. Ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain dalam surat Ar-Ra'd, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu man huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi dari Tuhanmu adalah kebenaran, apakah sama dengan orang yang buta, tidak mengetahui dan tidak meyakini? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Setelah itu, alladzina, siapa yang dimasukkan dengan ulul albab? Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Dua sifat, yaitu orang-orang yang setia memenuhi janjinya dan tidak membatalkan perjanjian. Ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal, yaitu orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Silaturahim satu contohnya. Keempat, wa yakhshawna rabbahum, mereka takut berbalut dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dari buruknya perhitungan di hadapan Allah kelak. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yang keenam, yaitu orang-orang yang sabar hanya mengharap keridhaan Allah. Berikutnya, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menegakkan salat, berinfak dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan membalas keburukan orang terhadapnya dengan kebaikan. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka semua yang telah memenuhi syarat-syarat tadi, Allah akan berikan kepada mereka uqbaddar, yaitu kesudahan yang baik, tempat kembali yang baik, rumah tempat tinggal yang baik. Apa itu?
jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka akan masuk ke dalam surga itu. Apakah mereka masuk ke dalam surga sendirian, sementara istrinya tertinggal, sementara anaknya tertinggal, sementara ayah dan ibunya tertinggal? Tidak. Allah mengatakan waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yang Allah akan masukkan berkat orang istimewa tersebut adalah ayah-ayah mereka, istri-istri dan pasangan-pasangan mereka, dan dzurriyyah mereka, sehingga berkumpul kembali di surga. Sekali lagi, perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai, teman kita, keluarga kita yang sangat mulia di hati kita adalah perpisahan sementara. Allah akan gabungkan kembali di surga, dengan catatan kita masih bisa mempertahankan keimanan sebagaimana orang yang telah mendahului kita menghadap Allah dengan membawa keimanan. Tidak cukup dimasukkan surga, namun kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan selalu berkunjung menemui mereka dari berbagai macam pintu. Banyak pintunya. Para malaikat datang mengunjungi mereka sebagai kelengkapan dari kenikmatan surga. Karena kenikmatan surga tidak semata kenikmatan materi seperti yang diceritakan, namun juga ada kenikmatan yang jauh lebih bernilai dari sekedar kenikmatan materi. Salah satunya adalah kedatangan para malaikat memberikan kabar gembira. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum, selamat buat kalian semua. Ucapan para malaikat akan menjadi pelipur hati mereka, akan menambah kenikmatan mereka di atas kenikmatan yang telah Allah siapkan di dalam surganya. Apa yang menjadikan mereka layak masuk ke dalam surga dan kemudian memberikan syafaat, mengatrol ayah-ayah mereka, mengatrol pasangan-pasangan mereka, dan mengatrol keturunan mereka? Semua akan tercakup di sini. Sebagai seorang ayah, dia pasti punya anak, katakan berarti dia ayah. Tapi dia punya ayah, maka dia juga anak, kan begitu. Jadi akan semuanya tercakup. Selama pondasi keimanan dan kesalehan serta ketaatan itu kita pupuk, kita jaga, kita akan dipertemukan kembali oleh Allah di alam akhirat nanti. Karenanya ini juga ayat tidak sekedar memuat kabar gembira, namun juga memuat sebuah pesan serius kepada kita agar kita juga bisa mempertahankan keimanan pasangan-pasangan kita, keimanan anak keturunan kita, agar kelak bisa bertemu dan berkumpul kembali di surga Allah. Jangan kemudian Rabbighfirli wahdi, yang penting saya selamat, istri, anak bukan urusan saya. Tidak demikian. Al-Aihal ini diantara ayat-ayat yang berbicara bahwa sekali lagi kematian adalah perpisahan sementara. Kita akan dipertemukan kembali di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mampu menjaga keimanan dan kesalehan serta ketakwaan. Mudah-mudahan kita yang kumpul bersama di malam hari ini memperingati guru kita, teman kita, saudara kita, ayah bagi sebagian kita, suami bagi sebagian kita. Tentu beliau adalah guru kita. Sejak pertama saya mengenal beliau di pesantren Al-Ma'hadul Islami yang saat itu posisinya di Kancil Mas, yang sekarang menjadi pesantren putra, menjadi pesantren putri. Saya masuk di kelas 3 ibtidai, sementara beliau sudah kelas 1 aliyah. Jauh beda, umur tidak terlalu jauh, tapi kelas sangat jauh. Jenjang sekolahnya 3 tahun ibtidai, 3 tahun sanawi, 3 tahun aliyah. Saya masuk kelas 3 ibtidai, sementara beliau sudah kelas 1 aliyah. Sementara kelahiran beliau tahun 65, saya 61. Umurnya beda setahun, kelasnya beda 5 tahun. Ini
Dan semua bersaksi, bukan saya sendiri yang bersaksi, teman-teman yang hidup bersama beliau di pesantren. Sejak pertama kenal dengan beliau adalah seorang santri yang saleh, santri yang taat kepada Allah, santri yang benar-benar punya keseriusan untuk belajar, punya niat yang besar untuk terus menimba ilmu. Dan lebih dari itu, beliau punya satu keistimewaan yang sangat luar biasa, bahwa beliau benar-benar punya penghormatan terpuncak yang beliau berikan kepada guru beliau almarhum Ustaz Husain Al-Habsyi, sehingga ketulusan beliau benar-benar tidak seperti ibaratnya tepuk sebelah tangan. Almarhum juga begitu hormat kepada beliau, begitu cinta kepada beliau, begitu menaruh harapan kepada beliau, dan beliau sangat membanggakan guru kita Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus. Mudah-mudahan kepergian beliau telah mendahului kita. Beliau memberikan syafaat kepada kita, memohonkan kepada Allah agar kita diteguhkan, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita pun dipertemukan kembali bersama beliau, bersama An-Nabiyul A'zam sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya yang suci. Dan saya akhiri dengan permohonan agar kita bersedia membacakan surat Al-Fatihah untuk ruh beliau dan kepada guru beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Tasbiquha as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.